Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Subhan selaku dosen pengampu mata kuliah program komputer, kami dari kelompok 5 Bombastic, high five. Kita tidak sama, tapi kerja sama. Dan sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Hanifatul Mufiro, dengan NIM 0601042009. Hai, perkenalkan, saya Alvina Dukita Kiana Putri dengan NIM 060104200002. Perkenalkan, nama saya Murni Nur Mufida dengan NIM 060104200011. Halo, perkenalkan namaku Zahwa Syifal Firhani dengan NIM 0602042047. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Ulina Huraida dengan NIM 060404200060. Kami akan menjelaskan terkait flowchart. Pada tampilan awal atau pembuka pada flowchart kami, ini dimulai dari start sampai input pilihan menu. Nah, pertama ini kita mulai dari start atau mulai yang disimbolkan dengan bentuk oval yang berfungsi untuk memulai sebuah program. Dan selanjutnya ke input nama. Nah, input nama ini kita pengguna diminta untuk memasukkan nama. Nah, di sini disimbolkan dengan jajar genjang. Nah, jajar genjang ini berfungsi sebagai menginput atau mengoutput data yang nantinya akan ada kelanjutannya. Dan selanjutnya nanti muncul materi pola bilangan. Nah, di sini kita mengambil materi pola bilangan ganjil, genap, segitiga sama persegi. Nah, di sini kita simbolkan dengan persegi panjang tetapi ada garisnya. Nah, di situ berfungsi sebagai predefined proses. Kemudian ada input pilihan menu. Lah, input pilihan menu di sini ada 6 menu pilihan. Yang pertama pola bilangan ganjil, menu pola bilangan genap, menu pola bilangan segitiga, persegi, menu pilihan latihan soal sama keluar. Jadi nanti di sini pengguna diminta untuk mengisi nomor 1 sampai 6. Jika ingin mengisi nomor 4, jadi nanti muncul pola bilangan persegi gitu. Nah, di sini disimbolkan dengan bentuk jajar genjang yang artinya sama seperti input nama tadi, fungsi untuk menginput atau mengoutput data yang nantinya ada kelanjutannya gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari materi kelompok kami. Di sini materi kami terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pola bilangan ganjil, yang kedua adalah pola bilangan genap, kemudian yang ketiga pola bilangan segitiga, dan yang keempat adalah pola bilangan persegi. Sebelum masuk ke bagian penjelasan flowchart, di sini saya akan menjelaskan bangun-bangun yang kita gunakan di dalam flowchart ini atau simbol-simbolnya. Untuk simbol yang pertama kita gunakan bentuk, kalau kita sebut ini adalah belah ketupat, maka di dalam flowchart kita sebut ini sebagai decision atau logika. Nah, ini dimaksudkan bahwa saya atau kelompok kami menggunakan ini sebagai judul. Kemudian masuk ke bagian bawah, ini ada bentuk persegi panjang, di mana bentuk persegi panjang ini mewakili sebuah proses dari yang sebelumnya, begitu. Untuk yang selanjutnya ini ada jajar genjang atau kita sebut dengan input, di mana input ini mengartikan bahwa kita bisa memasukkan angka di bagian sini. Untuk yang bawahnya sama dengan sebelumnya, kita menggunakan persegi panjang, di mana persegi panjang ini juga merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh inputnya, begitu. Oke, untuk yang selanjutnya, setelah kita menjelaskan mengenai bangun-bangun yang kita gunakan atau simbol-simbol yang terdapat di dalam flowchart. Proses pertama, ketika kita memilih input, seperti yang telah disebutkan oleh Hanifah sebelumnya, bahwa menu kami ada 6. Terlebih di sini ada 4. Jika kita memilih angka 1, maka kita akan masuk ke bagian pola bilangan ganjil. Jika memilih menu kedua, maka kita akan masuk pola bilangan genap. Jika memilih menu ketiga, maka kita masuk ke pola bilangan segitiga. Dan jika kita memilih angka 4, maka kita masuk ke pola bilangan persegi. Oke, mungkin ini prosesnya sama, tapi di sini saya akan menjelaskan mulai dari pola bilangan ganjil. Jika kita memilih pola bilangan ganjil, nanti rencana kami di sini akan ada pertanyaan. Apakah siswa ingin belajar pola bilangan ganjil? Untuk memastikan, maka ia harus mengetik iya atau tidak. Apabila iya, maka dilanjutkan ke proses. Jika tidak, maka siswa akan dikembalikan ke bagian input pilihan menu utama. Nah, jika iya, maka di sini di bagian
prosesnya akan muncul materi pola bilangan ganjil. Nah, setelah muncul, siswa akan dihadapkan kepada kalkulator bilangan asli, di mana kalkulator bilangan asli ini siswa dapat menginput berapapun bilangan aslinya. Setelah itu akan muncul hasil atau proses dari inputan berupa angka dari bilangan asli yang dimasukkan ke dalam rumus. Nah, setelah itu ketika sudah masuk ke bagian kalkulator dan sudah selesai hasilnya, maka siswa akan langsung dilanjutkan ke bagian pola bilangan genap atau urut untuk materi selanjutnya. Nah, di sini akan ada pertanyaan lagi, apakah siswa ingin belajar materi pola bilangan genap? Jika tidak, maka ia tetap akan dikembalikan ke input pilihan menu utama. Nah, jika iya, maka dilanjutkan ke proses di mana di sini juga akan berisi materi. Kemudian selanjutnya siswa dapat memasukkan bilangan asli berapapun yang akan diketahui hasilnya setelah prosesnya terjadi. Kemudian setelah muncul hasil dari pola bilangan tersebut akan dilanjutkan ke pola bilangan segitiga, di mana pola bilangan segitiga ini juga akan ada pertanyaan, apakah siswa ingin belajar? Jika iya, maka akan dilanjutkan. Jika tidak, akan kembali ke input pilihan menu utama. Nah, jika iya, di sini siswa akan mendapatkan materi, siswa dapat menginput bilangan asli dan dapat mengetahui hasilnya dari kalkulator yang telah diinput tadi. Oke, selanjutnya ketika sudah masuk ke bagian hasil dari pola bilangan segitiga ini, suku ke N-nya, maka siswa akan dilanjutkan ke pola bilangan persegi. Akan ada pertanyaan lagi, sama polanya dengan ketiga materi sebelumnya. Jika iya, maka akan dilanjutkan prosesnya. Jika tidak, maka dia akan kembali ke input pilihan menu utama. Sesuai yang dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa pada flowchart ini terdapat 6 menu, dan di sini saya akan menjelaskan hanya pada pilihan menu nomor 5 dan juga nomor 6. Nah, jadi di sini, di menu pilihan nomor 5 itu terdapat latihan soal. Nah, di latihan soal ini kami menggunakan bentuk belah ketupat yang berarti decision atau pilihan dari pengguna. Nah, di sini latihan soalnya itu terdapat 10 macam soal, di mana soal ini merupakan jenis soal pilihan ganda atau multiple choice. Karena materi ini untuk siswa SMP, jadi pilihannya itu hanya terdapat 4 macam, yaitu A, B, C, dan D. Jadi di sini kami menggunakan bentuk persegi panjang dikarenakan di sini nanti terdapat hasil dari decision ini. Jadi dari hasil latihan soal ini akan keluar hasilnya berupa 10 soal. Nah, setelah itu user atau siswa itu bisa memasukkan pilihan A, B, C, dan D. Sehingga di sini kami menggunakan bentuk jejer genjang, di mana jejer genjang ini berarti input atau output. Inputnya itu berupa memasukkan pilihan jawaban, lalu outputnya itu berupa skor yang diperoleh oleh siswa tersebut. Nah, setelah itu, di sini kami ada menu terakhir, yaitu menu nomor 6 berupa menu keluar. Nah, jadi di sini kami menggunakan bentuk belah ketupat dikarenakan ini merupakan decision. Jadi kembali lagi, siswa atau user itu bisa memilih di antara 6 menu yang tertera, dan apabila siswa memilih nomor 6, itu akan merupakan pilihan untuk keluar dari program ini. Lalu secara otomatis program yang telah kami susun atau kami rancang itu akan terhenti. Ini saja penjelasan dari flowchart kelompok 5. Kemudian Google Colab dijelaskan oleh anggota kelompok kami sesuai pembagiannya masing-masing. Jadi tampilan awal atau pembuka pada Google Colab ini, kita pertama start masukkan nama. Nah, masukkan nama ini pengguna diminta untuk memasukkan nama ya. Jadi ini saya misalkan nama Zahwa, kemudian muncul halo Zahwa, selamat belajar materi pola bilangan. Nah, di situ muncul terdapat 4 jenis pola bilangan. Yang pertama pola bilangan ganjil, genap, segitiga, dan persegi. Kemudian muncul pola menu pilihan. Nah, menu pilihan tersebut ada 6 menu pilihan. Yang pertama menu pilihan pola bilangan ganjil, menu pilihan pola bilangan genap, menu pilihan pola bilangan segitiga, menu pilihan pola bilangan persegi, latihan soal, kemudian exit. Jadi itu pada Google Colab tampilan awal atau pembuka. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan dari menu pertama dan kedua, di mana menu pertama ini adalah materi pola bilangan ganjil dan menu kedua adalah materi pola bilangan genap. Nah, di sini kita harus memasukkan, akan ada tampilan silahkan pilih menu utama.
Nah, ini kita masukkan angka 1, di mana 1 ini akan mewakili bahwa 1 merupakan materi pada pola bilangan ganjil. Nah, setelah kita mengisi pilihan tersebut, maka akan ada pertanyaan, apakah Anda ingin belajar materi pola bilangan ganjil? Di sini akan disediakan jawaban ya atau tidak. Jika iya, maka akan ada tulisan kamu setuju dan ditampilkan materi pola bilangan ganjil, seperti yang ditampilkan pada layar. Setelah dijelaskan mengenai definisi dan contoh dari pola bilangan ganjil, maka kita akan dapat memasukkan nilai N. Nah, ini merupakan bentuk kalkulator yang telah saya singgung tadi pada flowchart, di mana siswa dapat masukkan nilai N, di mana nilai N adalah bilangan asli. Nah, kita masukkan N-nya 4, maka akan muncul suku ke N pada pola bilangan ganjil adalah 13. Nah, setelah kita selesai dari kalkulator ini, akan ada pertanyaan lagi. Apakah Anda ingin belajar materi pola bilangan genap? Disediakan jawaban ya atau tidak. Nah, jika tadi kita jawab iya, maka di sini kita jawab tidak. Jika kita jawab tidak, maka akan ada pernyataan kamu tidak setuju. Nah, kita langsung dialihkan pada menu utama, di mana menu utama ini akan berisi 1 pola bilangan ganjil, 2 pola bilangan genap, dan seterusnya. Nah, kini kita harus memilih menu utama yang kedua agar dapat memasuki pola bilangan genap. Akan ada pertanyaan lagi, apakah Anda ingin belajar materi pola bilangan genap? Maka kita jawab, iya. Kamu setuju, maka akan ditampilkan materi sedemikian rupa, sehingga selanjutnya kita dapat memasukkan nilai N. Kita masukkan N-nya 3, yaitu bilangan asli. Nah, akan muncul hasil bahwa suku ke N dari pola bilangan genap adalah 6. Nah, apakah Anda ingin belajar materi pola bilangan segitiga? Nah, di sini kenapa ada materi pola bilangan segitiga? Karena kita telah selesai menggunakan materi pola bilangan genap. Jika telah selesai, maka kita akan langsung menuju ke materi selanjutnya dengan pertanyaan. Apabila kita tidak setuju untuk melanjutkan, maka akan dikembalikan kepada menu utama. Seperti yang sudah saya jelaskan di dalam flowchart tadi, saya mendapat bagian pola bilangan segitiga serta pola bilangan persegi. Dari flowchart tersebut, saya input ke dalam Google Colabs dengan codingan-codingan Python yang sesuai. Kemudian saya jalankan, seperti yang saya katakan bahwa jika ingin memasuki pola bilangan segitiga, maka kalian harus memilih angka 3 dari menu utama. Yaitu setelah saya pilih angka 3, saya mendapati materi dari pola bilangan segitiga tersebut apa, kemudian aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa. Kemudian setelah itu saya memasuki kalkulator dengan menginputkan nilai ke N itu 20. Setelah saya enter, kemudian suku ke N pola bilangan segitiga adalah 210 dengan hasilnya yang sudah nyata tersebut. Setelah selesai mengkalkulator pola bilangan segitiga, maka kalian otomatis akan diarahkan pada menu utama lagi dengan pilihannya masing-masing. Kemudian jika kalian ingin memilih pola bilangan persegi, maka kalian harus memilih angka 4 dari menu yang ada. Jadi setelah kalian memilih angka 4, kalian akan didapati pilihan antara ya atau tidak. Apakah kalian ingin belajar materi pola bilangan persegi? Jika kalian memilih ya, maka kalian akan memasuki materi tersebut serta kalkulator yang ada. Tapi jika kalian memilih tidak, maka kalian akan kembali ke menu utama yang ada 6 option tersebut. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan codingan di Google Colabs saya yang saya sudah kerjakan. Kita ada di bagian menu utama. Kita bisa mengetik menu utama dengan 5, yakni latihan soal. Nah, latihan soal ini terdapat 10 butir soal, yang dimana 5 butir soal yang saya kerjakan dan 5 butir soal yang dikerjakan oleh rekan saya Nabila Ulima. Kemudian untuk penilaian, setiap satu butir soal, kalau benar kita nilai 10, kalau salah kita nilai 0. Kemudian ini sudah bisa langsung dapat nilai. Kemudian untuk KKM-nya di atas 70 dan di bawah 70 udah bisa mau ngulang, silakan, kalau tidak juga tidak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian saya di penyusunan coding. Jadi dalam program ini, tugas saya adalah menyusun soal evaluasi
sesuai dengan flowchart yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan saya berbagi tugas dengan Murni sehingga terdapat 10 soal evaluasi yang dibagi 2 dengan Murni. Jadi untuk multiple choice ini dari nomor 1 hingga nomor 5 itu dikerjakan oleh Murni, sedangkan nomor 6 hingga nomor 10 dikerjakan oleh saya. Nah, programnya setelah di-run atau di-play akan muncul seperti ini. Jadi apabila jawabannya itu benar, seperti pada nomor 6 ini akan terprint atau tercantum pada layar berupa berikut. Keren, jawabanmu benar. Dan apabila jawabannya salah, seperti pada butir soal nomor 9, itu akan terprint atau tertera pada layar berupa, ya jawabanmu salah. Ayo lebih giat lagi belajarnya ya. Lalu, dari semua soal ini yang sudah dijawab atau sudah dimasukkan, pilihan jawabannya didapatkan skor atau hasilnya adalah 80. Itu yang berarti siswa tersebut menjawab benar sebanyak 8 soal dan juga menjawab salah sebanyak 2 soal. Selanjutnya, tugas saya dan juga Murni adalah membuat penutup dari program ini. Sehingga di sini itu terdapat menu, dan apabila siswa memilih menu nomor 6 atau keluar, itu akan terprint seperti ini. Jadi terima kasih telah menggunakan program ini untuk belajar pola bilangan. Lalu secara otomatis program ini akan berhenti. Kemudian Google Slide yang akan dijelaskan oleh Murni selaku ketua kelompok. Oke, saya akan menjelaskan laporan kelompok 5 mengenai pertemuan ujian tengah semester. Oke, bagian pendahuluan. Masyarakat dunia sekarang telah berada di dalam era masyarakat berbasis pengetahuan, di mana dunia berada dalam era informasi dan komunikasi. Dalam era ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Salah satu teknologi yang berpengaruhnya sangat besar dalam aspek kehidupan adalah teknologi informasi, khususnya komputer dan internet. Prospek teknologi informasi di era globalisasi memiliki peluang yang sangat tinggi. Di masa-masa akan datang, isi tas anak sekolah bukan lagi buku dan alat tulis, melainkan smartphone, netbook, kabel, dan lain-lain. Seperti dengan seiring berkembangnya zaman, pengguna smartphone makin diminati peserta didik. Peserta didik lebih menyukai atau tertarik dengan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone daripada belajar dan memperhatikan guru di kelas. Guru menjelaskan materi dengan metode dan pembelajaran baru akan membuat pembelajaran terasa menyenangkan sehingga materi lebih dipahami. Aplikasi penunjang pembelajaran menjadi solusi di tengah perkembangan teknologi dan masalah yang dihadapi. Baik, ini adalah masalah di era globalisasi. Pada saat teknologi belum berkembang sekarang, penggunaan internet sangatlah jarang, yang berbanding terbalik dengan masa kini. Di masa internet merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari manusia. Kedua, dengan perkembangannya teknologi hingga saat ini membuat para pelajar menghabiskan waktunya dengan hanya bermain smartphone tanpa memperhatikan proses belajar mereka dikarenakan pembelajaran yang masih konvensional. Bagian tugas yang pertama, menyusun latar belakang dari flowchart. Yang kedua, membuat akun Google Drive, membuat akun Draw.io, Google Colab, dan Trello. Dan kemudian menyusun Google Slide. Yang kedua, pembagian dari ke-2 sampai ke-9, yakni menyusun dan menyempurnakan flowchart di Draw.io, pembagian coding di Trello, menyusun dan menyempurnakan coding di Google Colab, dan membuat laporan Google Slide, dan membuat video di setiap pertemuannya. Kemudian pembagian ke-10, yakni UTS, menyelesaikan codingan, menyempurnakan flowchart dengan menyesuaikan codingan juga, terus membuat video dan membuat laporan. Nah, berikut adalah gambaran Trello kami. Yang pertama ada to-do, di mana to-do ini yang akan kita kerjakan di kedepannya, dan ini doing yang dimana tugas ini masih kita kerjakan. Kemudian yang done itu dimana tugas-tugas kami yang sudah terselesaikan. Baik, untuk pembagian flowchart, ini ada gambaran pertama pembuatan dan terakhir pembuatan. Nah, untuk pertama pembuatan flowchart dikerjakan secara bersama-sama, dan untuk ke tahap terakhir itu kita punya banyak perevisian atau penyempurnaan dari flowchart dari segi tulisan, segi konsep, untuk menyesuaikan codingan. Nah, untuk penyempurnaan flowchart tersebut, ya ini dikerjakan oleh Rifki dan Nabila Winyoha. Selanjutnya Google Colab. Nah, bagian untuk
nama, start, sampai menu. Untuk menu itu codingan tersebut dikerjakan oleh Hanifat Mawiro bagian log sampai pilihan menu. Untuk pembagian Google Scholar bagian materi, ada materi ganjil, genap, segitiga, dan persegi. Untuk pembagian materi tersebut dikerjakan oleh Alvin Rifki dan Zahwa Syifah yang meliputi 4 materi tersebut. Nah, untuk Google Colab selanjutnya, dan ini latihan soal. Untuk pembagian Google Colab latihan soal dikerjakan oleh Nabila dan Murni dengan 10 butir soal. Ini dibagi menjadi kedua, sehingga Nabila 5 butir soal dan Murni 5 butir soal. Untuk latihan soal ini, satu soal bernilai 10, dan bila benar, kalau salah, satu soal salah itu bernilai 0, sehingga kalau di total, kalau benar semua bisa jadi 100. Oke, terima kasih. Selanjutnya ilustrasi program yang akan disampaikan oleh teman saya Zahwa Syifah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit ilustrasi dari aplikasi yang telah kami buat pada materi pola bilangan pembelajaran SMP. Jadi, objek yang kita tuju adalah siswa-siswi SMP. Baik, akan saya play. Apa kamu siap? Kemudian setelah kalian siap, kalian harus memasukkan nama kalian masing-masing ke dalam kolom yang sudah tertera. Jika sudah dimasukkan, maka akan tertera halo bla 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 nama kamu. Selamat belajar materi pola bilangan. Kemudian setelah itu akan tertera tulisan pola bilangan ganjil, genap, segitiga, serta persegi. Pada menu terdiri dari 6 option. Yang pertama yaitu pola bilangan ganjil, yang kedua pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan segitiga, latihan soal, kemudian option yang terakhir yaitu keluar dari aplikasi tersebut. Lalu, jika kalian memilih option pertama, apakah Anda ingin belajar materi pola bilangan ganjil? Jika kalian memilih ya, maka aplikasi tersebut akan menunjukkan materi dari definisi pola bilangan ganjil, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, serta kalkulator suku ke N yang akan Anda input ke dalamnya. Maka akan terlihat hasilnya. Kemudian jika setelah selesai, maka kembali ke dalam menu yang terdapat 6 option tadi. Jika bilangan ganjil kalian sudah paham, maka kalian bisa beralih ke materi pola bilangan genap, atau pola bilangan persegi, atau pola bilangan segitiga. Ini saya akan beralih ke pola bilangan genap. Jika kalian memilih ya, maka kalian akan lanjut ke dalam materi tersebut. Sedangkan jika kalian memilih tidak, maka kalian akan kembali ke dalam menu yang memiliki 6 option tersebut. Nah, di sini kalian sudah mempelajari pola bilangan ganjil serta genap kan? Pasti kalian sudah paham apa itu materinya. Jadi kalian bisa beralih ke pola bilangan persegi atau ke pola bilangan segitiga sesuai option yang kalian pilih. Setelah itu saya memasuki pola bilangan segitiga. Ya, sama seperti materi pola bilangan sebelumnya. Yang di sini saya akan memilih pola bilangan persegi. Apakah Anda ingin belajar materi pola bilangan persegi? Maka saya jawab ya. Kemudian memasuki definisi dari pola bilangan persegi itu sendiri apa, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, kemudian kalkulator. Nah, kali ini kalian sudah mempelajari kan apa itu pola bilangan ganjil, genap, persegi, maupun segitiga. Saatnya kalian beralih ke kuis. Di mana pada menu kuis nanti kalian akan disediakan latihan soal yang meliputi dari materi pola bilangan-bilangan yang sudah kalian pelajari tadi. Kemudian pada menu kuis, nanti kalian akan diberi tulisan seperti ini. Selamat mengerjakan soal evaluasi, jangan lupa berdoa, dan baca soalnya dengan teliti supaya tidak salah ya. Kemudian nanti akan disajikan 10 soal berbeda dengan masing-masing 4 option jawaban yang nanti akan kalian pilih dan ketik apa. Mau option A, option B, option C, atau option D. Setelah itu, kalian setelah mengerjakan 10 soal tadi, maka kalian akan ditampilkan nilai dari pengerjaan kalian tadi itu mulai dari range 0 hingga range 100. Jadi kalian harus teliti mengerjakannya seperti apa. Yeay, kalian telah berhasil mengerjakan soal-soal evaluasi yang sudah disediakan oleh aplikasi kami. Berarti kalian sudah memahami nih apa itu pola bilangan. Jadi kami ucapkan terima kasih telah menggunakan program aplikasi pembelajaran yang telah kami buat untuk kalian belajar pola bilangan. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. see you, bye-bye.